Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azura Hayana. Saya dari kelas 11 Teknologi Laboratorium. Di sini saya akan membuat tugas video asesmen MPP, yaitu mata pelajaran pilihan biologi, yang dimana saya disuruh oleh guru saya, yaitu Ibu Alfi, untuk membuat video tentang organel-organel sel tumbuhan dan hewan, yang dimana di situ terdapat 13 organel-organel sel tumbuhan dan hewan. Nanti di situ saya akan memperlihatkan ke kalian ada gambar, dan saya akan menjelaskan ada pengertian, fungsi, dan juga bentuk dari organel-organel itu tersebut. Selamat menyaksikan, dadah! Yang pertama ada ribosom. Ribosom adalah tempat pembentukan protein, yang dimana fungsi dari ribosom itu tersebut adalah sintesis protein. Letak dari ribosom itu menempel pada RE kasar atau bebas sitoplasma. Yang kedua ada lisosom. Lisosom mencerna zat sisa, benda asing, dan organel yang rusak. Jadi, fungsi dari lisosom tersebut adalah lisosom menghancurkan zat sisa, benda asing, dan organel-organel yang rusak. Lisosom terletak pada sitoplasma yang umumnya terdapat pada sel hewan. Yang ketiga ada mitokondria. Mitokondria menghasilkan energi melalui respirasi sel. Fungsi dari mitokondria adalah mitokondria menghasilkan energi melalui respirasi sel. Letak dari mitokondria terletak pada sitoplasma hewan maupun tumbuhan. Yang keempat ada sentrosom. Sentrosom membantu pembelahan sel. Fungsi dari sentrosom itu tersebut adalah sentrosom mengatur pembelahan sel. Sentrosom terletak dekat pada nukleus yang hanya terdapat pada sel hewan. Yang kelima ada badan Golgi. Badan Golgi menyalurkan protein atau lemak. Fungsi dari badan Golgi tersebut adalah badan Golgi melakukan pengiriman protein atau lemak. Badan Golgi terletak pada nukleus di sitoplasma. Yang keenam ada RE kasar. RE kasar sebagai sintesis protein. RE kasar berfungsi sebagai transportasi protein. Letaknya terletak di dekat nukleus, menyatu dengan membran inti. Yang ketujuh ada RE halus. RE halus berfungsi sebagai sintesis protein, berfungsi sebagai transportasi protein, yang letaknya dekat RE kasar di sitoplasma. Yang kedelapan, membran plasma. Membran plasma sebagai mengatur keluar masuknya zat, berfungsi sebagai melindungi inti sel. Terletak di lapisan terluar sel hewan atau di dalam dinding sel tumbuhan. Yang kesembilan ada vakuola. Vakuola sebagai tempat penyimpanan air, zat makanan, dan sisa metabolisme. Vakuola berfungsi sebagai penyimpanan air, zat makanan, dan sisa metabolisme. Vakuola terletak di sitoplasma sel tumbuhan. Yang ke-10 ada dinding sel. Dinding sel memberi bentuk dan kekakuan. Fungsi dari dinding sel tersebut melindungi sel. Terletak di lapisan luar membran plasma yang ada di sel tumbuhan. Yang ke-11 ada peroksisom. Peroksisom menguraikan asam lemak. Fungsinya sebagai menetralisirkan racun. Letaknya terletak di sitoplasma yang berada di sel tumbuhan dan hewan. Yang ke-12 ada mikrotubulus. Mikrotubulus adalah serabut protein tubulin berbentuk tabung. Fungsinya menjaga bentuk sel, transportasi intrasel, pembelahan sel, gerak silia atau flagel. Terletak pada sitoplasma, terutama sekitar sentrosom. Yang ke-13 ada nukleus. Nukleus adalah inti sel berisi DNA. Fungsinya mengatur aktivitas sel dan menyimpan informasi genetik. Letaknya umumnya di tengah sel eukariotik. Yang ke-14 ada plastida. Plastida adalah organel sel tumbuhan atau kloroplas, kromoplas, leukoplas. Fungsinya fotosintesis, memberi warna, menyimpan cadangan makanan. Letaknya sitoplasma yang ada di sel tumbuhan. Nah, itu dia teman-teman, gambar, pengertian, fungsi, dan letak dari 13 organel-organel sel yang ada di tumbuhan dan hewan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video dari penjelasan saya bermanfaat untuk kalian semua ya. Dadah!